Dia mengubur peluru ke dalam tanah dan mengubahnya menjadi ranjau darat yang dipicu oleh tekanan. Setelah itu ia mengumpulkan lebih banyak peluru, lalu dengan hati-hati mengeluarkan bubuk mesiu di dalamnya untuk membuat bahan peledak yang lebih kuat. Semua itu ia pasang di berbagai sudut lahannya, siap untuk diledakkan kapan saja. Ia bahkan menggali sebuah parit panjang, mengisinya dengan bensin, dan membuat sumbu api yang memanjang sepanjang jalur yang diperkirakan akan dilewati musuh. Ia juga menaruh pemicu, lalu menutupi semua jebakan itu dengan rumput agar tak terlihat. Namun, inti pertahanan terbesarnya ada di bawah tanah. Ia membuat jaringan terowongan rahasia. Di mulut terowongan, ia menempatkan sebuah shotgun double barrel yang sudah dipendekkan dalam posisi siap tembak. Batang-batang besi ia asah hingga runcing, menjadikannya tombak mematikan yang kemudian ditanam di lubang-lubang dalam sepanjang terowongan. Dari atas, ia memasang balok-balok kayu berat yang dilapisi ujung baja tajam, siap dijatuhkan kapan saja. Di sekitar dinding terowongan, ia membuat lubang-lubang kecil untuk mengintai sekaligus menyerang secara tiba-tiba dari bayangan. Setiap lokasi perangkap ia hafal dengan cermat, sebab jumlahnya begitu banyak hingga ia sendiri berisiko terjebak. Dan jika ada yang berhasil selamat melewati semua jebakan itu, ia sudah menyiapkan sebuah busur komposit pada kekuatan maksimum, senjata pamungkas agar tak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Sebagai pertahanan terakhir, ia bahkan menanam ranjau claymore dan bahan peledak C4 di dalam terowongan. Rambo tidak lagi berjuang demi bertahan hidup. Kali ini ia berjuang demi balas dendam. Baginya, tempat itu akan ia ubah menjadi kuburan massal bagi siapa saja yang berani datang. Tapi apa yang bisa membuat seorang pria hampir berusia 70 tahun nekat menempuh jalan sejauh itu? Jawabannya sederhana, putrinya. Sejak pensiun, Rambo tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung. Namun saat berusia 50 tahun, ia mengadopsi seorang anak perempuan. Gadis itu tumbuh besar hingga suatu hari memutuskan untuk pergi ke Meksiko demi mencari ayah kandungnya yang sebenarnya. Rambo sudah memperingatkannya bahwa pria itu bukanlah sosok yang baik, bahkan sangat berbahaya. Tapi gadis itu, Ana, tidak menggubris. Ia tetap bertekad untuk menemui ayah kandungnya, tanpa sadar bahwa langkah itu justru menyeretnya ke dalam tragedi. Dengan bantuan seorang teman di Meksiko, Ana akhirnya menemukan pria yang selama ini ia cari. Namun seperti yang Rambo katakan, pria itu sama sekali tidak peduli padanya. Ia bahkan pernah membunuh ibunya dengan pukulan dan melihat Ana hanya sebagai beban. Perasaan Ana hancur. Ia merasa kosong dan kehilangan arah. Untuk menghiburnya, seorang teman mengajaknya ke sebuah klub malam. Tapi di sanalah mimpi buruk dimulai. Seorang pria asing diam-diam memasukkan obat bius ke dalam minumannya. Saat Ana terbangun, ia mendapati dirinya berada di markas perdagangan manusia, terjebak di dalam kegelapan penyiksaan yang mengerikan. Hari demi hari berlalu, namun ia tak pernah kembali. Sementara itu, Rambo semakin gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bertindak. Dengan senjata di tangan dan mobil yang siap melaju, ia menyeberang menuju Meksiko, siap berperang demi menyelamatkan putrinya.